Dalam perkenalkan nama saya Hans Sunuman Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S29 dari IF2. Nah, pada video ini saya menggunakan praktikum sistem operasi yang mengenai sinkronasi proses dan thread. Nah, pada praktikum ini eh, kita menggunakan tiga metode dasar dalam sinkronasi yaitu SEMAPRO, conditional variable, dan mutual exclusion atau mutex. Nah, eh, Smart Flow adalah mekanisme sinkronasi yang digunakan untuk mengontrol akses thread terhadap shared resource atau variabel bersama. Nah, fungsi utama dari Smart Flow ada Smart Flow yang digunakan adalah same init, same wait, same post, same destroy. Nah, di sini fungsi semapur tidak dimulai dengan thread seperti kebanyakan fungsi spesifik thread, tetapi dengan empat fungsi dari dasar semapur digunakan dalam thread. Nah, eh, pasangan fungsi berikut berguna untuk mengontrol nilai semapur yang terkasih sebagai berikut. Nah, ini pasangannya wait dengan t, post. Nah, kedua fungsi di atas mengambil pointer ke objek semapur, inisialisasi pada ini. Fungsi post secara otomatis meningkatkan nilai semapur sebagai besar satu. Nah, kita langsung berangkat ke sininya, ke case-nya. Buatlah file dengan nama sama Pro Basic C. Kita tambahkan kode di bawah ini pada file tersebut. Nah, ini dia kita tambahkan kode ini, lalu ini beri kode-kodenya. Kita telah membuatnya. Nah, di sini kita memiliki variabel buff. Nah, variabel buff ini yang akan diakses oleh dua thread. Karena variabel ini share, maka kita membutuhkan semua program teks untuk menghindari race condition. Nah, semua perlu diinisiasi dengan nilai satu awal, artinya hanya satu thread yang boleh masuk ke critical section dalam satu waktunya. Nah, implementasi multi-threading menggunakan library POSIX, Pthreads, dan semafor untuk sinkronasi, namun memiliki kelemahan kritis pada aspek manajemen siklus hidup, resource, dan potensi race condition. Meskipun semafor teks digunakan untuk membatasi akses ke variabel global buff, urutan eksekusi antara myfile 1 penulis dan myFAQ2 tidak digunakan secara deterministik, sehingga ada risiko myFAQ2 mencetak data sampah sebelum myFAQ1 sempat mengisinya. Lipatan lagi, fungsi myFAQ2-nya memanggil destroy saat thread lain mulai mungkin masih berjalan atau sebelum program utama selesai melakukan thread join yang merupakan pelanggaran protokol sinkronasi karena penghancuran semafor. Seharusnya hanya dilakukan di thread utama, yaitu main, setelah seluruh thread bekerja dipastikan telah berhenti. Nah, untuk thread Spartu menulis ke Buffer. Nah, di sini eh ini thread satu itu pada program sama profesi di atas terdapat sebuah variabel yaitu buff yang akan diakses oleh thread satu dan thread 2. Nah, ini dia. Nah, branch tersebut fungsi membuat dua utas atau thread yang berjalan secara bersamaan. Thread satu menggunakan fungsi myfact1. Nah, thread satu akan memanggil fungsi myfact1 di mana fungsi tersebut akan mengisi buff dengan hello there melalui proses berikut. Nah, sedangkan thread 2 akan memanggil fungsi myfact2 di mana fungsi tersebut akan menampilkan isi dari buff. Nah, berikut hasil dari setelah program sama progresi dijalankan. Baru selanjutnya untuk analisisnya, program ini mengimplementasikan mekanisme multi-threading menggunakan dua utas atau thread berjalan secara bersamaan untuk mengakses variabel global buff. Thread satu mengeksekusi fungsi myfact1 yang bertugas mengisi variabel buff dengan teks hello there menggunakan perintah sprintf, sementara thread 2 menjalankan fungsi myfact2 untuk membaca eh, menampilkan isi variabel tersebut ke layar melalui perintah printf. Hasil eksekusi menunjukkan bahwa program berhasil melakukan sinkronasi dengan semafor, di mana output terminal menampilkan identitas kedua thread diikuti dengan pesan hello there yang telah berhasil ditulis dan dibaca secara berurutan. Nah, selanjutnya kita eh, diminta untuk membuat program menggunakan metode semafor dan dengan kasus prosedur consumer multi thread dengan mengikuti prosedur di bawah ini. Nah, kita diminta buatlah file dengan nama semafor file pc prosedur consumer .c lalu menambahkan kode di bawah ini sebagai pada file tersebut. Nah, ini dia saya buat kami buat ini kodenya. Nah, ini untuk kode dalam Ubuntu-nya.
Nah, pada konsepnya pokoknya itu PC ini atau prosedur konsumer adalah masalah klasik sinkronasi di mana prosedur menghasilkan data, lalu konsumer mengkonsumsi data, lalu buffer memiliki kapasitas terbatas. Nah, software yang digunakan itu ada software yang digunakan itu ada tiga, yaitu ini dia ada same init empty, same init full, dan same init mutex. Nah, empty itu menghitung slot yang kosong. Lalu yang full menghitung slot yang terisi. Lalu mutex menghubungi critical sectionnya. Nah, alurnya itu kayak yang ini. Alurnya itu di sini ada bar. Nah, itu dia. Ada itu same weight empty, same weight mutex, baru buffer in, baru sama dengan item, in sama dengan in plus satu, percent size, baru same post, baru same post sama full. Nah, prosedur hanya bisa menulis jika masih ada slot yang kosong. Nah, mutex digunakan agar hanya satu thread yang bisa diakses buffer dalam satu waktu. Nah, untuk alur konsumernya itu, nah, same weight, same full, same mutex, lalu ada itemnya, lalu ada out, lalu same post, mutex, dan empty. Nah, itu artinya konsumen hanya bisa membaca jika ada data. Jika buffer kosong, maka konsumer akan menunggunya. Nah, aku analisisnya mengimplementasikan solusi kasih untuk masalah produser konsumer menggunakan buffer, melingkar yang dibatasi bounded buffer yang disinkronasikan melalui tiga buah semafor, empty, full, dan mutex. Analisis alurnya menunjukkan bahwa produser bertugas menghasilkan data acak dan menempatkan ke dalam buffer. Hanya jika semafor empty tersedia, sementara konsumer mengambil data dari buffer out, hanya jika semafor full menunjukkan data yang ada data siap dikonsumsi. Nah, sinkronisasi ini memastikan keamanan data di critical section dengan menggunakan mutex untuk mencegah akses bersamaan ke variabel indeks in dan out. Nah, serta mencegah kondisi overflow atau underflow melalui mekanisme tunggu dan kirim, yaitu wait dan post. Nah, sekarang ini pembuatan threads pada program data saat mengakses fungsi producer dan konsumer di mana masing-masing fungsi tersebut akan memiliki empat threads. Nah, sekarang kita eh, selanjutnya itu ke conditional variable. Nah, metode dengan konsep variabel memungkinkan sejumlah thread menunggu hingga thread lain selesai. Nah, deklarasi variabel mutex menggunakan. Nah, variabel transition selalu digunakan bersama dengan mutex untuk mengontrol aksesnya. Berikut adalah fungsi yang akan digunakan jika ingin membuat variabel kondisi dalam keadaan wait. Lalu di sini ada prosedurnya. Nah, conditional variable ini memungkinkan teks menunggu sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, di sini kita diminta untuk membuat file dengan nama conditional variable, lalu tambahkan kode di bawah ini pada file tersebut. Ini berikut kodenya, yang tertera ini juga kita dalam Ubuntu-nya. Nah, eh, penjelasannya itu di sini ada Petrus Mutex, Mutex apa? Nah, ini dia. Text mutex, while count max, Petret count wait, empty mutex buffer in item. Nah, ini artinya jika buffer penuh, produser akan menunggu. Saat konsumer mengambil data, produser akan dibangun dengan signal. Nah, di mana konsumer, yang untuk konsumernya, yaitu while count null, between threads count wait, Alpento signal empty. Nah, konsumen menunggu jika buffer kosong dan dibangun saat proses mengisi buffer. Untuk analisisnya, implementasi masalah proses dari konsumen menggunakan pustaka flat threads di bahasa C yang mengimplementasikan mekanisme sinkronasi antara dua thread yang berjalan secara konkuren. Nah, program ini menggunakan mutex matrix untuk memastikan mutual execution saat mengakses critical section serta condition variable untuk menangani kondisi tunggu ketika buffer penuh atau kosong terhindar dari rest condition. Dalam alurnya, fungsi produser akan mengisi data ke dalam buffer meningkat selama kapasitas masih tersedia. Sementara fungsi konsumer akan mengambil data tersebut secara bergantian. Keduanya saling memberi signaling untuk membangun thread yang lain serta bertahan memastikan koordinasi yang aman penggunaan sumber daya yang batas. Nah, Nah, produser di atas terdapat beberapa thread yang akan dibuat untuk mengakses fungsi produser konsumer.
Nah, hasil eksekusi program menunjukkan keberhasilan implementasi sinkronasi thread pada masalah content buffer, di mana proses mengisi seluruh fasilitas penyangga 0 hingga 3 secara berurutan sebelum customer mulai mengambil data tersebut hingga kosong kembali. Fenomena luaran yang terstruktur ini mengindikasi bahwa mekanisme kondisional variabel serta mutas bekerja secara efektif untuk mengatur aliran akses. Dalam kasus spesifik ini, thread potensial menghabiskan seluruh data iterasinya memenuhi buffer terlebih dahulu. Jadi, karena kondisi count sama dengan max belum terpenuhi, kemudian diikuti oleh thread konsumen yang memasukkan buffer setelah bernambahkan sinyal bahwa data telah tersedia. Selanjutnya kita bagian ke eksplorasi dengan mutex. Nah, cara lain untuk mengakseskan akses dalam program multithread adalah dengan mutex, yaitu mutual execution. Bertindak memungkinkan pemrograman untuk mengunci objek sehingga hanya satu thread saja dapat mengakses critical section. Nah, sama seperti biasa, kita akan mengembalikan nilai nol jika sukses. Ini dia kodenya. Include paths, path mutex, itu dia metode mutex unlock. Tadi error. Sama seperti semafros, mutex mengambil pointer ke pojok yang tengah sebelumnya. Dalam hal ini, paths mutex T parameter atribut extra paths mutex init memungkinkan Anda untuk menyediakan atribut untuk mutex mengatur perilakunya. Nah, ini contoh kodenya, ini hasilnya. Nah, di sini kita sebelum mengubah variabel global counter harus mengunci mutex. Setelah selesai mutex dibuka agar thread lain bisa masuk. Lalu analisisnya tanpa mutex nilai counter bisa konsisten karena rest condition. Untuk analisisnya mengimplementasikan konsep mutual exclusion menggunakan objek Ptrace mutex T untuk melindungi variabel global counter yang merupakan sumber daya bersama dari potensi rest condition di dalam fungsi hitung. Mekanisme Ptrace mutex log memastikan bahwa hanya satu thread mendapat memasuki critical section untuk melakukan implementasi dan mencetak nilai counter pada satu saat atau waktu. Sebelum akhirnya melepaskan kunci melalui Ptrace mutex unlock, hasil eksekusi pada terminal mengonfirmasi keberhasilan sinkronasi ini, di mana thread 1 dan thread 2 mengakses variabel secara bergantian sehingga nilai akhir counter terimplementasi secara konsisten menjadi 2 tanpa adanya tumpang tindih. Terusnya, untuk pemrogramannya, ini di bagian dari Dynamic Performance Surprise. Nah, Dynamic Performance Pillow Solvers adalah masalah sorry, adalah masalah klasik di mana sistem klasik menggambarkan kondisi deadlock. Sorry. Nah, setiap philosophers membutuhkan dua chopstick. Chopstick implementasi sebagai semapro. Nah, mekanismenya sebagai berikut. Di sini ada same weight, chopstick left, chopstick right, same weight chopstick left, same post chopstick right. Nah, untuk hasilnya berikut kodenya dan untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, sini penjelasannya jika semua philosopher mengambil chopstick kiri terlebih dahulu bisa terjadi deadlock. Nah, untuk analisisnya, mensimulasikan penggunaan mutex untuk mengamankan akses ke variabel global counter yang berfungsi sebagai sumber daya kritis bagi dua utas, yaitu thread 1 dan thread 2. Dalam fungsi increment counter, mekanisme pattern mutex lock digunakan untuk memastikan bahwa ketika satu utas sedang berada dalam critical section untuk memperbarui nilai counter, utas lainnya harus menunggu hingga kunci dibuka kembali dengan pattern mutex unlock, sehingga mencegah terjadinya rest condition. Hasil eksekusi pada terminal menunjukkan kombinasi yang disinkron di mana setiap utas secara bergantian menaikkan nilai counter sebanyak 5 kali hingga mencapai nilai akhir 10, membuktikan bahwa simulasi data berhasil dijaga meskipun terdapat jeda waktu simulasi. Nah, eh, dari kesimpulan praktikum ini, Semapro mengontrol jumlah akses, lalu conditional variable mengatur berdasarkan kondisi, lalu mutex menjamin multi-section, dan sinkronasi sangat penting untuk mencegah rest condition dan dalam sistem multi-threading. Nah, mungkin sekian saya sampaikan pada praktikum ini. Apabila kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.